Saya izin buka dulu ininya, person apa namanya. Nah, ini dia, sebentar. Iya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyan wa rasulan wa rizqni ilman warzuqni fahman. Rabbi sodri wa yassirli amri wahlul udatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, serta juga nikmat kesehatan yang Allah telah berikan pada diri kita sampai detik hari ini. Kita ucapkan dengan perkataan tawadu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dosa-dosa kita, maksiat yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kecil maupun besar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salam dan salawat kita sampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah takdirkan diri kita dan keluarga kita dan seluruh jemaah di sini masuk ke dalam golongannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai jadwal yang kita rencanakan, qadarullah Allah takdirkan ya, nikmatnya kita hadir di kajian kita ini, yaitu kajian rutin ya, setiap pekan pertama ya, dan alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan di mulai hari akhir-akhir, yaitu 10 hari terakhir. Dan qadarullah panitia telah mendiskusikan kepada narasumber yang qadarullah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah takdirkan kita bertemu ya dengan Ustaz Taufik ya. Semata-mata beliau ini merupakan anugerah buat kita semua ya. Kita bertemu dengan beliau dengan jalan yang panjang ya, maksudnya saya dikenalkan dengan Ustadz Budi ya, akhirnya dapat nomor teleponnya beliau. Dan alhamdulillah beliau memberikan slot waktunya di pagi hari ini ya, dengan kita meminta ya beberapa tema atau bagaimana ada, dan kemudian beliau memberikan saran tema yang kita usung ya adalah optimal ibadah di 10 hari terakhir. Dan insya Allah dalam beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan kita akan mendengarkan paparan beliau, dan insya Allah kita siapkan diri kita ya untuk menerima apa-apa pemaparan dari beliau. Dan izinkan saya moderator Roni Kiat untuk menyampaikan beberapa hal dalam pembukaan kajian Islam ini. Insya Allah kajian interaktif online ini ya akan dimulai sebentar lagi. Insya Allah dalam 1,5 jam ya efektif kita akan menikmati kajian dari Ustadz Taufik. Kenapa kita sebut kajian interaktif online? Karena akan berbeda dengan kajian YouTube. Bedanya kenapa? Karena kalau YouTube itu sifatnya satu arah ya, monolog itu satu arah. Namun kalau kajian interaktif ini kita bisa bertanya langsung kepada narasumber ya, para narasumber, terus kemudian juga sampai pertanyaan katakanlah puas ya dari si penanya, dan juga Ustadz juga narasumber juga memberikan penjelasan yang jelas gitu. Kemudian sedikit susunan acara yang moderator sampaikan adalah kita sudah melakukan persiapan, pembukaan sedang kita lakukan. Terus kemudian insya Allah sesi pemaparan materi oleh narasumber ya Ustadz Taufik, beliau akan menyampaikan sekitar 60 menit materi ya. Alhamdulillah qadarullah Allah tadi takdirkan untuk beliau mengirimkan materi file di PowerPoint, dan insya Allah beliau akan melakukan share file sendiri nanti. Dan insya Allah sesi tanya jawab sekitar 30 atau 40 menit ya, lihat sekitar sikon.
Terus kemudian ringkasan atau doa penutup atau ringkasan atau closing nanti ya, insya Allah oleh Ustadz Taufik juga. Demikian susunan acara. Kemudian ada biodata singkat dan narasumber ya. Alhamdulillah, saya jujur aja nih Ustadz, saya coba-coba cari-cari sendiri ya, belusukan lah gitu ya di media sosial gitu ya, dan juga diskusi dan konsultasi ya. Nama lengkap yang saya dapati adalah Ustadz Dr. Taufik Hulazar Hulaimi LCMA. Status berkeluarga ya. Pendidikan alhamdulillah beliau merupakan alumni SMP 1 Cimanggis angkatan 86. Yang lengkapnya sekitar kelas 2 ya Ustadz ya. Beliau pindah ke Garut ya, pindah ke Garut dan menyelesaikan di Garut. Kemudian S1 dan S2-nya qadarullah Allah takdirkan nikmat ilmu yang luas dia di Al-Azhar Mesir Kairo Ustaz. Alhamdulillah. S3 beliau selesaikan di Sudan ya, di Sudan bidang usul fikih ya. Jadi lengkapnya kalau kita sebut adalah doktor bidang usul fikih, pengajar, dosen, pembina Yayasan Al-Manah pada Suka Garut, dan pembina Rumah Quran Bina Insan Quran mencetak hafiz berkarakter Islami dan berakhlak Quran. Alamat yang bisa dihubungi beliau adalah di sini ada nomor WA HP, bisa di screenshot atau bisa dicatat 0813 1421 3609 dengan Ustadz Taufik. Alhamdulillah, jadi kegiatannya luar biasa, banyak sekali ya Ustadz, dan kita bersyukur kita mendapatkan slot waktu beliau di pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan Bina Insani ya, yayasan di sini panitia sampaikan ya, beliau adalah pembina di Yayasan Al-Manah pada Suka yang dalam hal ini ada program wakaf ya bagi jemaah ya yang menyalurkan ya beberapa saluran baik infak sedekah ya, bisa di screenshot aja di sini ya, sementara di screenshot, dan juga ada konfirmasi email, konfirmasi nomor handphone atau nomornya. Ya ini berlokasi di Garut. Alhamdulillah. Barakallah. Dan sedikit himbauan atau reminder gitu ya teman-teman ya, bahwa tata tertib kajian online ya, pertama tentu saja kita luruskan niat hanya ke Allah dan mengikuti adab belajar dalam mengikuti taklim ya, baik itu berpakaian, kita bersikap gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya, memahamkan apa-apa yang disampaikan oleh narasumber atau Ustadz Taufik. Kemudian kajian akan dipandu oleh moderator ya, saya Roni Kiat. Terus kemudian kami berhimbau ya, matikan mic dan video ya saat materi berlangsung ya, supaya fokus ya ke narasumber untuk menyampaikan suaranya. Kemudian 70% ya sesi materi, 30% interaktif tanya jawab. Ada menu chat ya di Zoom chat atau ya di Zoom chat ya, bisa dimanfaatkan buat diskusi pertanyaan. Nah, nanti ada sesi pertanyaan, nanti dimanfaatkan aja kalau misalnya memang melalui chat. Kemudian bila mana kami juga ya panitia juga mengizinkan para peserta untuk bertanya langsung ya, dengan izin moderator akan diaktifkan. Terus kemudian bila mana ada pertanyaan yang sifatnya tawadu atau rahasia gitu ya, yang kan juga ada tuh yang suka agak malu-malu gitu ya. Nah, bolehlah nih kasih ke WA ke saya nih 0811 910 7895. Dan terakhir panitia mohon izin ya, punten ya untuk merekam seluruh sesi kajian hari ini. Dan insya Allah kalau diizinkan oleh Ustadz juga narasumber ya Ustadz Taufik, kita blast di YouTube ya Ustadz ya rekamannya untuk bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin ya tentunya. Nah, kira-kira seperti itu ya sesi pembukaan oleh moderator. Terima kasih. Kita langsung masuk ke sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz Taufik terkait dengan tema optimal ibadah di 10 hari terakhir. Alhamdulillah tugas moderator telah selesai. Mohon maaf lahir batin bila mana ada salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan Ustadz bersiap di share filenya Ustadz. Ya. Oh, ya. Ya, ya.
Jadi Langsung ya. ya, alhamdulillah. Silakan. Tafadhol, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memulai apa yang akan kita bicarakan pada hari ini dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Sebagai tanda bahwa kita memang mengakui hanya karena rahmat Allah lah kita bisa hidup, kita bisa ada di dunia ini, semuanya atas jasa Allah. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah. Sering sekali bersolawat, tapi mungkin makna salawat adalah kita mendoakan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yaitu, ya Allah, mudah-mudahan dilimpahkan rahmat karunia dan maghfirah kepada Rasulullah, yang mana satu kali maghfirah, satu kali salawat Allah balas dengan 10 kali salawat. Nah, mudah-mudahan dengan alhamdulillah dan dengan salawat kepada Rasulullah, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan ilmu ditumpuk nggak diamalkan. Maka keberkahan adalah kita mengetahuinya dan kita mengamalkannya. Itu baru al-alim. Itu tahu dan mengamalkan. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah masuk ke hari 20 ya. Ya. Jadi kemarin itu tanggal 19 pas maghrib itu sudah 10 terakhir. Sebagian masjid mengadakannya di tanggal 21, padahal 20 itu sudah masuk 10 terakhir. Jadi yang namanya 10 hari terakhir Ramadan itu mungkin 10 hari atau mungkin 11 hari. Tahun ini tampaknya memang 11 hari. Jadi kemarin sore itu sudah mulai ada yang namanya al-i'tikaf. Nah, jazakumullah khair atas undangannya, Pak. Masya Allah. Jadi saya juga nggak nyangka akan mengisi acara ini. Kalau tidak salah alumni kita memang nggak ketemu ya kalau di sekolah, karena saya keburu pindah ke Garut tahun 86. Saya memang pindah ke Garut. Ya kalau terus mungkin alumni 86. Masya Allah. Ya, memang nggak ketemu. Tapi ya alhamdulillah ala kulli hal kita bisa bertemu walaupun dalam suasana online seperti itu. Yang akan saya bicarakan pertama adalah marilah kita sadar bahwa yang namanya Ramadan itu manfaatnya beda dengan yang lain. Ramadan itu sekali lagi tidak ada sama sekali tawaran dunia. Karena biasanya saya lihat kalau ada disuruh membaca zikir sekian kali dengan janji akan sukses dalam dagangnya, itu biasanya rajin. Karena yang ditawarkan dunia. Sekarang Ramadan ini sama sekali tidak menawarkan dunia. Sama sekali. Maka akan saya dari belakang dulu. Kenapa sih 10 hari terakhir itu penting? Mari kita lihat dari awal. Pertama, memang Ramadan tidak akan pernah menjanjikan yang namanya dunia. Nggak ada. Ramadan dosa diampuni. Qiyam Ramadan dosa diampuni. Niqomah Ramadan, tarawih. Kemudian puasa Ramadan dosa diampuni. Mansomar.
taraweh dosa diampuni, puasa dosa diampuni. Di setiap malam ada yang dibebaskan dari api neraka. Kalau lihat semua ini, tidak ada sedikit pun yang berhubungan dengan dunia. Man qama lailatul qadar, barang siapa menegakkan atau barang siapa beribadah di malam Lailatul Qadar karena beriman, karena berharap pahala, sama juga dihapus dosanya. Maka yang jadi permasalahan adalah apakah kita tertarik dengan 10 hari terakhir Ramadan? Kenapa? Permasalahannya mindset kita sudah dirubah belum? Hanya akhirat yang dijanjikan Ramadan, bagaimana kalau seandainya mindsetnya belum dirubah? Sudahkah kita men-setting ulang tujuan hidup? Kalau tujuan hidup hanya dunia, atau selama ini hanya sibuk dengan dunia, ini menjadi permasalahan. Kenapa? Karena Ramadan sama sekali tidak ada urusan dunia. Apalagi 10 hari terakhir tidak ada juga urusan dengan dunia. Urusannya apa? Tawaran akhirat. Karena itu sebelum kita berbicara masalah 10 hari terakhir Ramadan, mari kita setting ulang dulu tujuan hidup. Karena itu kenapa Al-Quran sering berbicara tentang masalah akhirat? Karena memang banyak yang terlupa bahwa hidup itu memang tujuannya untuk akhirat. Namun tujuan hidup untuk akhirat itu tidak serta-merta kita meninggalkan dunia. Mencari harta dengan aturan Allah itu bukan nyari dunia. Menyalurkan harta dengan aturan Allah itu bukan dunia. Jadi dengan apa hidup akan kita atur? Kalau semuanya dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka itu adalah men-setting tujuan hidup untuk akhirat. Jadi sebelum kita bicara 10 hari terakhir bulan Ramadan, tertarik nggak? Tujuan hidup sudah dirubah nggak? Karena kenapa? Sekali lagi, nanti akan kita lihat bagaimana para sahabat capek di bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kita setting ulang dulu tentang tujuan hidup. Mari kita bertanya, visi kita dalam hidup apa? Misi kita dalam hidup apa? Harus ada. Kalau ini belum disetting 10 hari Ramadan terakhir, tidak terlalu bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Disuruh bertakwa. Kenapa? Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Mari kita berpikir untuk kehidupan akhirat. Apa yang akan kita bawa ke alam akhirat? Maka visi hidup adalah kehidupan akhirat visi kita. Jadi pandangan itu bagaimana akhirat? Bagaimana akhirat? Bagaimana akhirat? Kalau ini ada di benak kita, Ramadan 10 hari terakhir, subhanallah. Tidak akan pernah berhenti gara-gara Ramadan sudah semakin mau habis. Jadi kan fenomenanya di Indonesia, kalau Ramadan sudah tambah tanggalnya, pertama penuh. Berkurang. Alhamdulillah tahun ini nggak ada mudik. Karena biasanya kalau sudah Ramadan terakhir, mudik selesai. Nggak ada. Sepi masih. Karena itu bagaimana kita merubah mindset kita bahwa kehidupan akhirat itu visi kita. Yang kedua, apa misi kita? Misi kita ini membebaskan diri dari api neraka wal asri. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia di neraka. Seluruh. Gimana? Kecuali beriman, beramal soleh. Dan harus istiqomah dalam beriman dan beramal soleh, maka butuh saling menasihati, maka butuh sabar. Namun dari ayat ini kita paham bahwa Allah mengatakan semua di neraka. Berarti misi kita adalah menyelamatkan dari api neraka. Nah ini saya dapat gambar neraka, padahal neraka itu salah gambarnya. Neraka itu bukan merah. Neraka itu warnanya nggak merah. Neraka warna itu hitam. Maka saking hitamnya yang namanya neraka, jadi derajat panas itu dalam fisika disebutkan ada warna merah, itu yang paling rendah, ada warna putih, nomor 2, ada yang paling tinggi, warnanya merah hitam. Dan neraka warnanya hitam. Dalam surat Al-Hadid disebutkan bahwa
Ketika neraka dihadirkan padang mahsyar yang begitu terang, padang mahsyar jadi gelap. Kenapa? Saking gelapnya namanya neraka. Maka kalau ada orang mengatakan mari kita reuni di neraka, nggak akan kelihatan. Sudah panas, gelap. Maka wal asr, Indonesia adalah khusn, seluruh manusia di neraka. Terus bagaimana? Misi kita adalah menyelamatkan diri dari neraka. Itu misi kita di dunia. Maka harus dipikirkan tadi apa yang kita lakukan, gimana akhiratnya. Sedangkan misi ini, misi kita di membebaskan diri dari api neraka ada di Ramadan. Misi ini lebih nilainya lebih tinggi lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kalau di Indonesia Ramadan kita terganggu dengan mudik. Ramadan kita terganggu dengan lebaran. Kalau sudah lebaran, ibu-ibu sibuknya bikin kue, bukan sibuk bagaimana mengejar, membebaskan diri dari api neraka. Oleh karena itu, apa misi kita? Misi kita menyelamatkan diri dari api neraka. Halo? Misi kita menyelamatkan diri dari api neraka. Kalau ini kita pahami, kita akan menghargai kenapa para. Maka saya sering mengatakan begini, apakah neraka yang mengancam sahabat itu sama dengan neraka yang mengancam kita? Emang kenapa? Kenapa sahabat bersikap dengan neraka itu begitu hebat sehingga mereka sholat malam begitu lama? Permasalahannya adalah mungkin mindset kita berbeda. Yang saya sering mengatakan begini, karena kehidupan tidak berakhir. Kematian ada, tapi kematian bukan akhir kehidupan. Makanya ada ungkapan salah, diantarkan ke peristirahatan terakhir, itu salah. Yang benar adalah diantarkan ke persinggahan. Kenapa? Karena nanti akan dibangkitkan lagi dan akan dihisab, kemudian ditentukan di surga atau di neraka. Kehidupan tidak berakhir. Kematian ada, kehidupan tidak berakhir. Jangan menyangka bahwa yang namanya orang meninggal itu selesai. Kita bukan kucing. Kucing meninggal selesai, nggak ada urusan hisab. Kita memang dihisab. Karena kehidupan tidak berakhir, mari kita bebaskan diri kita masing-masing dari api neraka. Karena setelah kematian kita akan melanjutkan hidup. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika seorang manusia dikubur, maka dia masih mendengar gesekan senda para pengantar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang apa yang akan kita umur akan kita gunakan untuk apa? Ya mungkin kita rata-rata umur 48, 49, 50. Jadi nggak ada yang namanya kehidupan berakhir. Maka jangan sampai salah menilai. Ada orang sakit, daripada sakit mendingan meninggal. Meninggal itu bisa lebih sakit lagi. Maka kematian itu dua. Kematian mengawali nikmat tidak berakhir atau kematian mengawali azab tidak berakhir. Akhirnya dari Allah, bagaimana kita merancang masa depan kehidupan akhirat kita. Visi kita membebaskan diri dari api neraka. Misi kita selalu berpikir tentang akhirat. Maka saya sering mengupload itu kalau di Facebook tentang manajemen akhirat. Bagaimana kita memanage kehidupan untuk akhirat. Jangan sampai tertipu dunia. Kalau ini yang menjadi nilai di depan kita, maka 10 hari Ramadan akan bermanfaat. Sebelum masuk 10 hari terakhir Ramadan, pertanyaan, ketika kita hidup merasa aman dari azab Allah enggak? Kalau merasa aman dari azab Allah musibah. Kenapa? Mereka yang merasa aman dari azab Allah Ramadan 10 hari terakhir hanya isi tertawa. Subuh tertawa. Maghrib tertawa. Dan tertawa. Kenapa? Merasa aman dari azab Allah. Siapa yang merasa aman dari azab Allah? Dua kelompok. Orang munafik dan orang kafir. Sedangkan orang mukmin takut dengan azab Allah. Mari kita lihat siapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang termasuk orang-orang soleh. Radhiyallahu an. Para sahabat. Tapi beliau selalu takut dengan namanya api neraka. Enggak pernah aman. Sampai beliau mengatakan begini. Ketika beliau di mana? Di Arafah, Padang Arafah. Beliau berkata, kalau di Padang Arafah ini berteriak, seluruh manusia di Padang Arafah akan masuk surga kecuali satu. Kata Umar, saya khawatir satu itu saya. Begitulah
seorang sahabat bernama Umar takut yang namanya neraka. Pertanyaannya kita kadang-kadang dengar neraka, kayaknya takut amat. Jadi takutnya kita dengan neraka itu bukan rasa takut kayak menghadapi hewan liar, hewan buas, bukan. Kita ini takut dengan neraka dibuktikan dengan sejauh mana pembebasan diri dari api neraka. Sejauh mana mata bisa menangis takut dengan neraka. Utsman bin Affan juga sama. Takut yang namanya. Pertanyaan bagi kita. Kalau kita dengar neraka masih tidak terlalu takut, 10 hari terakhir Ramadan nggak terlalu. 10 terakhir Ramadan hanya nungguin kapan lebaran, kapan lebaran, kapan lebaran. Yang kedua, apakah kita di benak kita pengen surga? Kenapa? Karena dua hal ini, takut azab Allah dengan pengen surga, akan membuat Ramadan, akan membuat 10 terakhir Ramadan begitu berharga. Karena kesempatan. Allah memudahkan jalan bagi manusia membebaskan diri dari api neraka di Ramadan. Terlebih di 10 hari terakhir Ramadan. Terlebih di malam hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi ada fadilah-fadilahnya. Pertama Ramadan seluruhnya. Itu Allah mudahkan. Yang kedua Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir. Tapi yang lebih pentingnya malamnya. Maka sebagian ada mengambil cuti di akhir Ramadan untuk apa? Melakukan iktikaf penuh di masjid. Kenapa? Karena merasa tidak aman dari azab Allah, karena merasa tidak pasti mendapatkan surga. Kadang-kadang kita terbalik. Dengar neraka merasa aman, dengar surga merasa punya kita. Mungkin bahasa orang kita gue banget gitu kalau dengar surga. Mari hadirin rahimakumullah, yang ada di benak para sahabat adalah bagaimana masuk surga, bagaimana bebas neraka. Seperti seorang Robi'ah yang ketika itu dia ditanya oleh Rasulullah. Apa pertanyaan Rasulullah? Minta satu pertanyaan. Kata Robi'ah, saya ingin menemanimu di surga. Padahal Robi'ah umurnya masih kecil. Kata Rasulullah, minta yang lain. Saya nggak mau. Saya cuma itu. Coba kalau kita yang ditanya, minta satu permintaan. Mungkin kita sudah minta hal-hal yang berbau dunia. Sebelum kita bicara masalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, masih kita mindset berubah. Apa misi kita akhirat? Apa visi kita akhirat? Apa misi kita membebaskan diri dari api neraka? Bangun rasa takut dengan azab Allah. Yang kedua, bangun keinginan mendapatkan surga. Kalau itu sudah ada dalam hati kita, maka 10 hari terakhir Ramadan penting dalam hidup ini. Penting banget. Ketika Rajab kita berdoa ingin ketemu Ramadan. Ketika Sya'ban kita berdoa ingin ketemu Ramadan. Sekarang ketika Ramadan kita ingin Ashrul Awakhir. Sekarang Ashrul Awakhir adalah sudah tiba waktunya. Maka pertanyaannya tadi malam apa yang kita lakukan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jangan malah nonton pertandingan sepak bola. Jadi hadirin rahimakumullah, kapan 10 hari terakhir Ramadan penting dalam kehidupan kita? Kalau tadi dibangun. Visi kita jelas, akhirat, misi kita membebaskan dari api neraka, ada rasa takut dengan azab Allah. Yang kedua, ada rasa ingin masuk surga. Sejauh mana keinginannya? Sejauh ibadah yang dilakukan. Sejauh ibadah yang dilakukan. Mari kita lihat satu-satu. Nah ini ada hadis. Rasulullah SAW, memang Rasulullah SAW sudah dibebaskan dari neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Ketika masih hidup. Dosanya sudah diampuni. Yang dulu dan belakang. Tapi Rasulullah SAW tetap beribadah karena ingin bersyukur. Yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahi fi ghairi. Jadi kalau sudah Ramadan, Rasulullah ibadahnya tambah serius. Apalagi wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahi. Tambah serius lagi 10 terakhir. Kadang-kadang kita terbalik ya. 1 Ramadan penuh, 2 Ramadan penuh, 3 Ramadan, 5, 6 udah mulai. Saya kadang-kadang mikir, apakah mereka yang sudah tidak hadir di sholat tarawih adalah sudah mendapatkan tiket? Apakah mereka yang sudah tidak mengisi Ramadan dengan ibadah sudah merasa pede dibebaskan dari neraka? Apalagi mereka yang mengisi Ramadan dengan sinetron Ramadan. Rasulullah kalau Ramadan datang serius ibadah.
Kalau 10 terakhir lebih serius lagi. Jadi yang dirahmati, mari kita waktu mahal ini kita gunakan dengan baik. Waktu-waktu mahal sekarang. Hari ini 10 terakhir. Sampai nanti hari Rabu pekan depan. 10 hari. Waktu mahal. Waktu mahal. Jangan dipakai untuk yang lain. Apalagi untuk menonton pertandingan sepak bola. Atau yang lain. Sinetron, yuk kita sahur. Ini. Lihat hadis ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala akhir shadda mizar wa ahya lailah wa aiqadha ahla. Beliau kalau sudah 10 hari terakhir mengencangkan sarung beliau. Maksudnya serius beribadah. Menghidupkan malam wa ahya lailah. Malamnya dihidupkan. Maka itu bagaimana kita menghidupkan malam. Nanti ada satu-satu setelah ini ya, beribadah dan membangun dan keluarganya diajak. Maka Rasulullah kalau itikaf istrinya ikut itikaf. Awas hilang, lupa. Oh, enggak boleh. Nah, jadi memang Allah. Nah, di Asyur Awakhir kita tahu inna anzalnahu fi lailatul imam sekarang banyak di masjid baca surat ini. Namun dalam surat ini disebutkan di Asyur Awakhir ada Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita dapat Lailatul Qadar? Nggak usah susah-susah. Di antaranya tadi malam sudah mulai beribadah dengan baik sampai akhir Ramadan. Pasti belum. Kenapa? Karena yang namanya Lailatul Qadar nggak ketahuan kapan. Kemungkinan besar Asyur Awakhir. Kemungkinan besar ganjil. Kemungkinan besar tanggal 27. Yang jelas kalau mau dapat dari tanggal 10 terakhir sudah beribadah malamnya sampai tanggal akhir Ramadan. Dapat Lailatul Qadar. Nggak usah ditebak-tebak. Bahkan para ulama mengatakan begini. Barang siapa melakukan taraweh dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semua taraweh dilakukan, apalagi tarawehnya panjang, maka sudah dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar apa? Diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu nikmat. Apa salah satu nikmat membalas nikmat kepada Allah itu apa? Dengan beribadah. Makanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan untuk bersyukur atas turunnya Quran disyariatkan puasa. Puasa itu karena turun Quran. Quran itu nikmat. Yang kedua, jelas kita mengenal ibadah di malam lebih baik dari 1000 malam. Bagaimana kita dapatnya? Tadi malam sudah, terus sisanya lakukan ibadah dengan baik. Malaikat turun mengamini doa. Ketika Lailatul Qadar kita berdoa, Allah amin. Di antaranya doa apa? Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Ya Allah, berikan kami maghfirah. Keselamatan maksudnya di malam itu tidak ada tidak ada musibah, yang ada adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan rahimakumullah, pentingnya kita serius beribadah di 10 terakhir adalah di antaranya mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau kita melakukan qiyam di malam itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa kita. Jangan meremehkan dosa. Mari kita hitung dosa kita. Dosa kita dihitung sejak kapan? Sejak balik. Dosa kita dihitung sejak balik. Ya rata-rata kita baliknya kelas 1 SMP lah. Atau kelas 6 SD. Sudah balik. Sejak itu kita dihitung. Sejak itu sholat kita dihitung. Kadang-kadang saya mendapat pertanyaan, Ustadz, bagaimana sholat yang ditinggalkan? Saya bilang, ini kayaknya ketika SMP jarang sholat. Saya ingat juga dulu itu. Yang namanya di Cimanggis itu kalau sore, yang namanya tas isinya buku sama sarung. Karena kan dulu anak SMP nggak pakai celana pendek semua. Yeah. Nah, jadi di masjid Auri itu. Yeah. Balik lagi. Ya kalau sholat pagi, kalau kelas 1 saya kira dulu sore, saya sore kelas 1. Nah, karena kelasnya gantian kan? Iya. Nah, apa yang kita lakukan dengan Asyur Awakhir? Jelas iktikaf.
Kenapa? Rasulullah SAW beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai meninggal. Bahkan yang terakhir itu 20 hari iktikafnya. Kemudian istrinya beriktikaf. Jadi istri-istri Rasul beriktikaf. Jadi tidak ada larangan bagi perempuan untuk beriktikaf. Subhanallah. Apa itu iktikaf Ramadan? Nah, ini penting. Iktikaf Ramadan adalah tanggal 19 kemarin malam sebetulnya. Dia sudah masuk masjid. Masuk masjid. Kemudian tidak keluar kecuali pengumuman besok Lebaran. Bahkan yang lebih afdolnya itu tidak keluar kecuali keluar bersama imam sholat Idul Fitri. Itu iktikaf Ramadan 10 hari. Tapi biasanya yang kita lakukan adalah iktikaf saja, nggak pakai iktikaf Ramadan. Contoh, maghrib masuk, malam bermabit di malam masjid, subuh keluar. Karena kan masih ada yang kerja. Kan? Atau kadang-kadang masuknya isya, kemudian langsung sampai subuh mengisi apa? Mengisi malam dengan ibadah. Cobalah ketika iktikaf misalkan 2 hari khatam. Ya bacaannya kecepatannya biasa lah, nggak usah 2 hari khatam. Bayangkan seorang imam, subhanallah, Imam Syafi'i yang kita kenal, Imam Syafi'i, apa? Di pagi hari tilawah khatam, di malam hari tarawihnya sampai khatam. Menghatamkan Quran dengan sholat tarawih. Oh, kadang-kadang kita, ya Allah, kalau lihat begitu kita ini ke surga enggak ya? Kenapa? Mereka memburu Lailatul Qadar. Mereka memburu maghfirah dengan begitu hebat ibadahnya. Coba bayangkan. Tarawih, khatam Quran, subhanallah. Jadi mereka itu merasa jangan-jangan hak Allah belum terpenuhi, sholat lagi. Jangan-jangan hak Allah belum sholat lagi. Rasanya nggak puas dengan sholat. Malam. Nah, kemudian tolong di 10 hari terakhir juga jaga kualitas puasa. Apa yang dimaksud jaga kualitas puasa? Puasa itu harus puasa yang menjadi harapan membebaskan dari api neraka. Bagaimana puasa yang menjadi harapan bebas dari neraka? Puasa yang terjaga dari 2 hal. Pertama, tahu batasannya. 2, menjaga diri dari segala sesuatu yang harus dihindari. Baru dihapus dosanya. Maksudnya, tolong puasa jaga dari 1 hal yang membatalkan puasa. Makan membatalkan puasa. Minum membatalkan puasa. Syahwat membatalkan puasa. Ini tidak terlalu sulit. Yang sulit menjaga puasa dari membatalkan pahala puasa. Jaga puasa dari dosa. Mulut dijaga. Telinga dijaga. Mulut, telinga, dan apa namanya? Mata dijaga. Mata tolong. YouTube dan yang lainnya jaga. Mulut tolong. Jangan melakukan dosa. Gibah dan berbohong. Telinga tolong, musik-musik yang haram jangan didengar. Makanya kata para sahabat, Umar bin Khattab, ya yang gampang puasa yang menjaga dari yang membatalkan puasa, yang susah menjaga puasa dari yang membatalkan pahala puasa. Ini yang susah. Makanya itu jaga puasa, jaga. Kata para sahabat, kami diam di masjid, tidak kemana-mana karena khawatir puasa kami rusak. Ada yang lain kami ketika puasa nggak mau keluar rumah, kenapa? Khawatir puasa rusak. Kita silakan. Karena kita ini masalahnya nggak keluar rumah juga, yang merusak puasanya datang ke rumah. Ada YouTube, ada medsos, ada puasa dari dosa. Puasa dari dosa. Tadi makan membatalkan puasa, dosa. Minum membatalkan puasa. Dan hal-hal yang haram lainnya. Jaga kualitas puasa agar di Asyur Awakhir ini kita bisa mendapatkan maghfirah. Kesempatan terakhir. Sehingga berapa hari lagi kesempatan terakhir. Ya Allah, ya Allah, bebaskan kami dari neraka. Nah, ini hanya puasa yang terjaga dari dosa, yang hapus dosa. Jaga puasa dari dosa. Ya, mumpung Allah masih kasih umur kepada kita. Nah, ini. Setelah itu bagaimana mengisi malam 10 hari terakhir Ramadan, memperpanjang tarawih.
Paling tidak 1 juz. 1 juz itu dalam fikih 1 juz itu paling tidak, paling rendah itu 1 juz. Ya kita sudahlah jangan. Memang saya lihat tuh kalau zaman dulu tuh al-hakumut wal asri al-hakumut kulfu. Kalau sekarang al-hakumut inna anzalnahu wal asri rakaat kedua inna anzalnahu. Ketiga ila emang Quran cuma berapa surat saja. Panjangkan sholat tarawihnya. Nah, tarawih seperti apa yang menghapus dosa? Tarawih yang imanan, tarawih yang ihtisaban yang menghapus. Bagaimana tarawih yang imanan, bagaimana tarawih yang ihtisaban. Tarawih karena iman, tarawih karena ihtisaban. Ihtisaban itu ingin pahala. Apakah 20 rakaat 7 menit adalah imanan wa ihtisaban? Saya kira tidak. Apakah yang 2 jam tarawihnya? Nah itu yang iman wa ihtisaban. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apalagi di 10 hari terakhir. Karena fadilahnya itu di malam hari lebih banyak. Kami tidak hafal, gampang. Quran aja, beli Quran besar. Ukuran berapa? Sendiri sholat sampai menangis. Kenapa tadi? Karena kita memang sedang berusaha membebaskan diri dari api neraka. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Memaksa diri untuk mau beribadah. Memaksa diri untuk mau taat. Karena yang namanya tarawih itu memang capek. Ini sedikit sejarah. Tarawih itu asalnya 8, bukan tarawih. Qiyam Ramadan 8. Qiyam Ramadan 8. 200 ayat. Berapa jam? Tapi di zaman Umar di bawah 20. 20 itu untuk meringankan. Jadi yang berani 8 rakaat. Yang nggak berani, takut capek, udah 20 rakaat. Jadi asal tarawih itu 20 rakaat. Karakternya apa? Karena kalau 8 bukan tarawih, Qiyam Ramadan. Kalau 8 itu banyak yang nggak berani. Panjang banget. Bisa satu kali berdiri 15 menit itu. 1 rakaat. Karakter tarawih itu capek, lama, berdiri. Sekarang di bulan Ramadan, tunjukkan sama Allah bahwa kita takut neraka. Dengan apa? Lama berdiri ketika tarawih. Sholat tarawih, sejauh mana kita berani capek dalam tarawih. Secara pribadi, yang namanya di Masjidil Haram kan 1 juz. Kalau setelah Isya 1 juz. 10 hari terakhir nanti ada Qiyam Ramadan. 10 rakaat 3 juz. Dalam 10 hari khatam. Tapi ya memang kita nyari yang capek, nyari yang panjang nggak masalah. Berdiri. Tuhan, sejauh mana kita berani capek dalam saat tarawih. Sehingga kita menangis, minta dijauhkan. Jadi ketika kita tarawih capek, berdoa minta dibebaskan nerakanya juga kena. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di sini. Jadi yang paling utama adalah tarawih ini. Jangan sampai tarawihnya. Di masjid cuma 8, pulang ke rumah tambahin. Ada Qiyam Ramadan. Yang penting kita tujukan di hadapan Allah bahwa kita memang berkorban untuk Allah, di antaranya lama berdiri. Lama berdiri. Maka sebagian orang berkumpul di rumahnya, panggil yang hafid Quran, kemudian disuruh sholat tanya. Yang agak sulit di mindset kita adalah sholat tarawih itu singkat, padat, 8 rakaat sebentar. Nah, padahal nggak begitu karakter tarawih. Karakter tarawih tadi disebutkan. Kalau berani 8, kalau nggak berani 20. 8 itu lebih parah daripada 20 rakaat. Dalam hal panjang dan capek. Yang lain. Bagaimana? Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tulis angka. Mau berapa hari ini? Mau 1000? Udah 1000. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala. Jangan sibuk. Iya, terus.
Maka saya kasih gambar apa? Tasbih. Supaya sibuknya dengan kalau pegang tasbih maunya beribadah, berzikir. Kenapa sih dihitung? Bukan masalah dihitung. Manusia kalau nggak ada target nggak akan banyak berzikir. Tapi kalau ada target ada. Saya hari ini mau 5.000, silakan duduk. Subhanallah. Alhamdulillah. Baca Al-Quran jelas, tilawah. Tadi para a'imah menunjukkan ya paling tidak 1 kali khatam. Bagaimana 10 hari? Nah 10 hari akhir itu bisa jadi 3 hari sekali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, takbir, tahmid, tasbih dan yang lain. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang terbuang. Kemudian tilawah. Silahkan buat program targetnya. Target tilawah 2 kali khatam. Malam bagaimana, siang bagaimana. Tilawah yang tartil. Jangan sampai ketika baca kepalanya itu pokoknya selesai kapan selesai nggak nikmat bacanya. Baca dengan waratil Qur'ana tartila, dengan tartil. Nah, silakan memprogramkan tilawah. Tadarusan di masjid silakan, atau cari teman silakan. Karena yang beribadah itu kalau bersama-sama lebih ringan. Nah ini yang diinginkan. Ya Allah, berbanyak doa. Ya Allah, ya Allah. Coba rasakan di bulan puasa atau di malam-malam selain puasa juga tidak masalah. Nangis ya Allah, ya Allah. Kata Rasulullah, kalau Anda tidak bisa nangis, usahakan latihan nangis. Falyatabaka, latihan nangis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai jadi nangis. Falyatabaka itu pura-pura nangis. Saya ingat sekali ya. Ya memang kalau di negara-negara Arab ya, di antaranya ketika di Mesir atau di Sudan, mereka itu dengar ayat neraka itu nangis. Ya kita yang orang Indonesia ya ikut juga. Satu masjid nangis, kita gimana nggak nangis? Jadi kalau dengar ayat neraka, misalkan ayat neraka dibaca langsung. Nangis. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha badda. Ya Allah, ya Allah. Nah, berdoanya juga. Jadi berdoa seperti apa? Seperti anak kecil pengen sesuatu. Ya Allah, Allah. Nah, bertaubat. Kenapa? Baru nanti ada bab bertaubat. Karena kita sadar atau tidak sadar, yang namanya Allah mewajibkan setiap nikmat dibayar ibadah. Kita ini tidak bisa membayar nikmat dengan ibadah karena terlalu banyak nikmat Allah. Kalau begitu, bertaubatlah dari dosa dan bertaubatlah karena tidak bisa memenuhi hak Allah dalam hal kita membayar nikmat Allah. Maka bertaubatlah. Astagfirullah, astagfirullah. Baik dari dosa. Kalau dosa antara kita dengan Allah jangan diceritakan. Allah ampuni dosa kita selama kita tidak bicarakan dengan orang lain. Allah. Taubatlah. Berdoa dibebaskan dari api neraka. Nah ini penting. Makanya doanya adalah Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma ij'alna fi hadhihi lailah apa? Min ruqtaqa'ika minan nar ya Allah. Jadikan kami termasuk orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Setiap malam Allah mempunyai hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Sekarang gini, makanya tadi dirubah dulu mindset. Kalau kita mikir akhirat, semua ini akan antusias kita lakukan. Kenapa? Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua berdosa. Semua orang mengatakan apa? Kalau seandainya manusia itu yang berdosa, mengeluarkan bau, nggak ada orang sholat ke masjid. Kenapa? Bau semua satu masjid. Walaupun rajin sholat atau puasa, dosanya ada. Kita ini dimuliakan Allah dengan cara apa? Dosa nggak ketahuan. Menangis di hadapan Allah. Nah ini, coba yang belum pernah menangis, coba ya Allah, nangislah di hadapan, nangislah. Jadi minta kepada Allah seperti anak kecil minta sesuatu. Ya Allah, ya Allah. Nah ini tadi bertobat. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa? Nggak punya dosa. Cuman jadi kita ini bukan mulia. Karena Allah tutupi dosa kita, maka cepat bertaubat kepada Allah.
Ini menarik ungkapan ini bagi saya. Ajal tidak menunggu kita bertaubat, namun tapi kitalah yang menunggu ajal dengan bertaubat. Ajal tidak menunggu kita bertaubat. Kadang-kadang belum apa-apa udah meninggal. Tapi kitalah yang menunggu ajal dengan bertaubat. Nanti duhur, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian dari Allah, nah ini zakat. Tolong. Waktu terbaik di bulan Ramadan adalah diantaranya beribadah sedekah. Ibadah itu ada dua, ibadah fisik, ada ibadah harta. Di antara ibadah harta adalah berzakat, keluarkan zakat. Yang sudah haul keluarkan, zakat profesi keluarkan, zakat fitrah keluarkan. Semua. Jadi gini, jangan sampai merasa bahwa zakat itu bukan ibadah kita. Zakat itu ibadah kita. Zakat itu menyelamatkan harta kita. Zakat itu kepentingan kita, bukan kepentingan mustahil. Bukan kepentingan mustahil. Zakat itu harta dari Allah, dititipkan di kita, disuruh sama Allah, keluarkan zakat. Kalau sudah kena nisab, kena haul, sudah keluarkan. Ada yang tabungan, ada yang deposito, keluarkan. Nah, sedikit. Yang namanya zakat harta itu, zakat tabungan maksudnya. Bukan, saya pernah saat kebetulan mobilnya bagus, menurut saya bagus tuh mobil, dan Cruiser terbaru. Dia bilang ini saat mobil saya zakatin. Kenapa saya bilang zakatin? Kan zakat harta. Ya mobil itu nggak dizakati, orang dipakai. Maka gampang sekarang kalau mau zakat, tinggal telepon apa namanya, amil zakat, langsung kita dijelaskan apa bagian mana saja zakatnya. Gitu ya. Halo. Nah, ya. Kemudian, nah ini juga lihat Rasulullah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Kedermawan terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan, Asyura al-akhir, tempat kita apa? Mendulang pahala. Bagaimana siang atau malam? Kok bisa malam? Kenapa? Karena malam itu fadilahnya lebih tinggi lagi. Maka kadang-kadang sebagian orang, saya mau sedekah tungguin Ramadan. Tungguin Ramadan. Kenapa? Ingin pahala Ramadan. Karena Rasulullah tahu fadilah bersedekah di bulan Ramadan, beliau mengeluarkan lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Kesempatan bagi kita, saya kira. Kemudian dari makulah ini, kalau mau beri makan orang berpuasa. Kenapa dalam hadis disebutkan kalau kita memberi, bukan memberi takjil ya, bukan 2 butir kurma 1 gelas, bukan. Ini memberi makan, iftar. Masjid mengatakan 300 box, kita ambil 50 box misalkan. Pada hari itu kita dapat 51 pahala puasa. 50 dari orang yang memanfaatkan sumbangan iftar kita, makanan, satunya dari kita. Jadi kalau memberi makanan ya sesuai dengan, kalau kita makanan yang seperti itu ya seperti itu, yang diantarkan masjid. Kenapa? Subhanallah. Barang siapa antusias dengan akhirat di sini memberi makan bagi yang puasa. Nah, terakhir yang jadi masalah di Indonesia ini apa? Ramadannya sudah jadi tradisi. Agar Ramadan tidak sekedar tradisi. 10 hari terakhir bukan untuk mudik. 10 hari terakhir bukan persiapan lebaran. 10 hari terakhir bukan sibuk cari baju, cari apa. Makanya kalau orang-orang Arab itu tanggal 1 Idul Fitri itu nggak ada yang namanya hari raya. Karena hari rayanya ketika nanti kalau nyembeli. Kalau kita terganggu, memang kita ini sangat terganggu dengan hari raya. Ya alhamdulillah tahun ini nggak boleh mudik. Alhamdulillah nggak boleh mudik. Tapi walau alam kalau diakali boleh atau tidak. Kenapa? Kabarnya mobil pickup kan boleh katanya lewat. Akhirnya mobil pickupnya diisi manusia. Dan memang saking saking mendarah daging yang namanya mudik, dipaksa-paksain mudik. Sebetulnya ketika mudik pulang ke rumah Asyura akhir selesai. Sayang. Terakhir Allah, nih, jangan sekedar Ramadan tradisi. Puasa tidak terjaga dari dosa. Tarawihnya nggak capek, nggak letih. Makan kalau sahur siap-siap takut lapar.
Kalau buka, dendam lapar. Semangat beribadah di awal. Padahal yang penting itu ibadah di asul awal. Ramadan nungguin lebaran, innalillah. Ini penumpang gelapnya nih. Sinetron Ramadan. Apa ada? Sinetron Ramadan bukan nggak ada keberkahan Ramadan. Sinetron Ramadan ngeganggu Ramadan. Kuis Ramadan nggak ada, nggak usah. Ya alhamdulillah kita sudah nggak pada nonton TV. Tapi nanti sebentar lagi ada apa? Piala Champion Ramadan. Itu juga sama penumpang gelap itu. Menghabiskan waktu malam kita hanya untuk nonton sepak bola. Yuk kita sahur. Kalau dulu ada nama acara yuk kita sahur, nggak tahu sekarang. Itu subhanallah, mereka tidak berharap akhirat, hanya berharap Ramadan segera berakhir. Jajanan Ramadan kemana-mana, ngumpul-ngumpul jajanan, astagfirullah. Yang di Uber apalagi 10 terakhir nggak usah terlalu bikin makanan lah. Ngabuburit. Ngabuburit apa? Membunuh waktu. Kenapa tidak tilawah saja? Asal akhir meminjam. Nah kadang buka bersama, tarawehnya hilang. Mas, jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan. Apalagi asul awakhir. Orang-orang yang jadi ayat dalam surat Al-Fatih disebutkan wahum yastarihuna fiha. Mereka yang sudah meninggal berteriak-teriak, yang di neraka berteriak-teriak. Rabbana akhrisna na'mal shalihan wa lalikum na'am. Beri kami umur kembali, kami ingin beramal saleh. Coba lihat. Umur yang kita pegang sekarang didambakan sama yang meninggal. Kenapa? Ingin merubah nasib di akhirat. Mereka dambakan. Yang orang soleh lain lagi ya. Mereka yang tidak optimal ketika di dunia merasa ya Allah, beri kami umur ya Allah, beri kami umur. Nggak bakal dikasih. Kenapa? Awalam nu'amirkum ma yatadzakkar fi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kan sudah kasih umur yang cukup. Saya pernah satu hari mencoba nulis di Google Image apa judulnya berkah Ramadan. Apa yang keluar? Lihat. Nggak tahu tahun berapa ini. Yang jelas ketika saya klik berkah Ramadan yang keluar sinetron. Sinetron berkah Ramadan. Astagfirullah. Merusak. Apalagi mohon maaf yang hobi bola. Jangan tergoda. Mau apa terserah. Nggak usah sampai nonton. Saya. Ini juga lihat berkah Ramadan. Berkah Ramadan. Ini semua adalah penumpang gelap Ramadan. Menghancurkan Ramadan. Ini jajanan Ramadan. Ngabuburit itu ngancurin Ramadan. Apalagi ini tertawa. Yang hebatnya lagi mereka yang tertawa di bulan Ramadan tanggal 1 Syawal merasa sudah paling aman dari neraka. Kenapa? Karena sifat orang yang munafik adalah aman dari azab Allah. Na'udzubillah. Ini juga mudik. Sekarang alhamdulillah nggak ada mudik ya. Walau alam. Kalau mobilnya ditulis wisata, boleh nggak ya? Misalkan saya ke Garut, wisata ke Garut, boleh apa enggak ya? Nah, karena di Indonesia kan jangan pakai akal sehat di Indonesia. Kalau akal sehat bahaya. Di Indonesia itu pakai akal bulus, nggak bisa itu. Terakhir, saya ingin ingatkan dengan hadis Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah naik mimbar. Tangganya ada 3. Setiap tangga Rasulullah berkata amin, amin, amin. Sahabat itu memang kepo. Apapun yang terjadi ditanya sama dia. Rasulullah tadi kok saya lihatnya amin 3 kali. Kenapa? Kata Rasulullah, lihat. Jibril datang. Dan dia berdoa. Apa doanya? Betapa hinanya. Orang yang hidup di bulan Ramadan. Kita nih sekarang hidup di bulan Ramadan. Namun Ramadan berakhir. Tidak mendapat ampunan. Maka aku jawab amin. Rogima anfi'im. Apa itu rogima anfi'im? Betapa hinanya. Sekarang, tanggal 1 Ramadan, apakah kita mau jadi yang dimuliakan atau yang dihina? Sekarang masih ada kesempatan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka alumni Ramadan hanya 2. 1, mereka mulia karena diampuni dosa. Yang kedua, mereka terhina karena dosa belum diampuni. Berapa Ramadan yang sudah kita lewati? Berapa Ramadan sudah kita lewati?
Belum tentu tahun depan ada Ramadan lagi. Sisa waktu ini 10 hari lagi. Mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Berhitung ya Allah, ini waktu-waktu mahal. Yang kita harapkan setelah kita berjuang, beribadah begitu hebat di bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal kita menjadi pribadi-pribadi baru, yang mana pribadi la'allakum tattaqun, yaitu mereka pribadi yang takut dosa. La'allakum takut dosa. Saya pribadi ya Allah, seandainya kita sudah punya hati takut dosa, mudah melakukan perintah, ringan meninggalkan haram. Sekarang kita permasalahannya kan haram, cuman pengen. Wajib, cuman nggak mau. Masalah kita. Dari makulum masih ada waktu depan kita. Sekarang tanggal 20, masih ada 10 hari. Dan insya Allah memang 10 hari, sampai tanggal 30 saya kira. Dan nanti malam itu malam ganjil. Sudah rencana ya Allah. Memang di Indonesia agak susah ya nyari nyari masjid yang sholatnya panjang. Namun hari raya makulum hanya tarawih yang capek sebetulnya yang bernilai di sisi Allah. Hanya tarawih yang capek. Nah, ini kegiatan utama di Ashurul Awakhir. Itikaf silakan. Itikaf juga jangan sampai pindah tidur. Coba sini, yang namanya itikaf subhanallah zaman Rasulullah, saking seriusnya itikaf bagaimana? Bawa kasur, bawa kemah, gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Saya bayangkan mungkin hatam Quran itu paling tidak 3 hari sekali itu hatam Quran. Akhirnya dari makullah, marilah kita bangun mindset kita dirubah bahwa kita ini memang akan berhadapan dengan kematian. Kematian bukan hanya mengakhiri hidup, tapi kematian adalah apa? Kematian adalah pindah hidup. Maka kalau ada meninggal jangan diumumkan kematian, telah pindah hidup. Supaya sadar semua mereka itu pindah hidup. Orang mereka mendengar kok kita ngantrinnya mendengar. Yang meninggal itu dalam diteliti secara ilmiah masih mendengar ucapan yang hidup, masih mendengar. Mereka mendengar pengumuman kematiannya. Kenapa? Padahal hakikatnya nggak mati, cuman memang nyawanya dicabut. Dalam artian kehidupan mereka tidak berakhir. Oleh karena itu marilah kita menggunakan 10 hari terakhir ini dengan optimal, karena kita sadar kita semua terancam dengan neraka. Surga yang mengancam sahabat itu sama dengan neraka yang mengancam sahabat itu sama dengan neraka yang mengancam kita. Tapi perlakuan kita yang berbeda. Gitu ya, insya Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit mengingatkan tentang pentingnya 10 hari terakhir. Ya, mudah-mudahan bisa direncanakan lebih baik ya. Kalau memang ada masjid yang 1 juz, bagaimana dengan pandemi di rumah? Bagaimana? Pokoknya isinya dengan yang beribadah, jangan yang lain. Nah, Allah alam shawab. Begini, kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur jazakallah Ustadz Taufik atas penyampaian materinya. Alhamdulillah. Kita teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan kita masih banyak, ini sudah banyak pertanyaan Ustadz yang masuk Ustadz, baik yang lewat WA maupun lewat chat, dan juga kita insya Allah akan buka mute ya langsung ke Ustadz untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama terkait dengan dari WA dulu Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan bahwa 10 malam terakhir merupakan hal utama. Nah, namun ada keterbatasan terkait dengan pandemi yang sepertinya ada keraguan-raguan terkait dengan kita itikaf di masjid. Tapi kita juga ada ketakutan juga bahwa kita ada syirik halus terkait dengan kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustadz bisa memberikan penjelasan perihal kedua sisi ini. Silakan Ustadz. Begini. Allah Subhanahu wa taala mencatat keinginan kita. Ketika kita ingin beritikaf tapi tidak mungkin karena pandemi, Allah sudah mencatat. Maka kegiatan iktikafnya dipindah ke rumah.
walaupun tidak di masjid, kita berharap pahalanya nggak beda. Kenapa? Bukan kita tidak pengen di masjid, kondisi pandemi. Coba dalam kitab Riyadhus Shalihin begini, kalau ada orang rajin puasa Senin Kemis, kemudian di satu hari Senin dia sakit, pahalanya tetap mengalir, dihitung dia berpuasa. Kenapa? Lah kan nggak puasa karena sakit. Jadi keinginan kita itu memang menjadi mudah-mudahan walaupun tidak melakukannya di masjid, tapi pahala tidak beda. Karena Allah menginginkan apa? Sudah mencatat keinginan kita dan kita tidak di masjid karena pandemi. Gitu ya. Jadi ini juga menjadi ini. Ya silahkan kalau misalkan nggak mungkin nih kalau numpuk. Kalau begitu apa di rumah kegiatannya pindah ke. Tapi jangan sampai juga di rumah diisi dengan tidur. Ya, Ustaz. Ya Allah. Sayang sekali. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Bukan masalah syirik halus. Begini, syirik halus itu di mana dimulai? Syirik halus itu di mana dimulai? Karena dia merasa berjasa. Makanya untuk menghilangkannya, hilangkan seluruh jasa, hanya Allah yang berjasa. Itu saja. Ketika kita merasa Allah yang berjasa, misalkan gini, saya sehat karena Allah. Saya tidak kena COVID karena Allah. Bukan sebab lain. Saya sukses bukan karena saya Allah. Nggak ada sombong. Kesuksesan, segala apapun, jangan pernah diklaim karena kita. Yang menarik, antum ketika dengar hayya ala sholah, hayya ala sholah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita berangkat sholat ke masjid, nggak boleh mengklaim saya ke masjid karena saya rajin. Itu musyrik loh. Harusnya apa? La haula wala quwata illa billah. Hanya karena kehendak Allah. Maka kalau itu yang terjadi, nggak ada ria, nggak ada sombong. Apa rianya? Semua jasa Allah. Jadi jadikan segala jasa hanya milik Allah. Kita terbebas dari ria. Ke masjid Allah yang menggerakkan, bukan kita. La haula wala quwata illa billah. Sukses, la haula wala quwata illa billah. Dapat rezeki, la haula wala quwata illa billah. Apa peran kita? Nggak ada kalau Allah nggak ngasih. Segala sebab terjadi, kalau Allah nggak izinkan nggak terjadi. Kan gitu. Insya Allah. Sekarang yang lain. Pertanyaan berikutnya ini dari chat di Zoom ya. Pak Ustadz, di masa pandemi ini ada sebagian orang yang takut melaksanakan sholat di masjid. Apakah diperbolehkan mengganti sholat jamaah dan tilawah di rumah bersama keluarga? Ya. Benar, kalau memang dalam kondisi khawatir kena virus dan memang misalkan masjidnya bukan masjid komplek, misalnya terbuka, siapa saja datang, itu sah-sah saja. Pindah ke rumah, sholat dengan keluarga di rumah karena memang kondisinya belum 100% aman. Itu boleh. Dan mudah-mudahan niatnya sudah ada sehingga karena niatnya ada tetap pahalanya seperti pahala orang ke masjid. Alhamdulillah. Ya, niatnya dia penting. Makanya dalam pepatah mengatakan niyatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Mungkin saja amalnya sederhana tapi niatnya baik, merubah menjadi baik. Gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini dari Kang Taufik Haryadi ya di chat room. Saya sampaikan langsung apa Pak Taufik langsung? Pak Haryadi silakan. Saya buka. Silakan buka mute-nya. Baik. Kalau gitu saya sampaikan ya ke Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Satu, bagaimanakah tanda-tanda kalau kita sudah bertemu dengan Lailatul Qadar? Satu dulu Tat, nanti sambung lagi. Silakan Tat. Begini. Pertama, tanda-tanda itu ada. Tapi yang menarik selalu beda pendapat. Apakah hari ini atau kemarin? Tandanya ada. Pagi hari begini. Alhamdulillah, cukup bagi kita untuk menjamin dapat Lailatul Qadar. Tinggal ibadah dari 10 terakhir sampai selesai. Nggak terlalu sibuk tandanya gimana. Bagi pribadi,
ketika kita dapat Lailatul Qadar, yang terjadi adalah bagi diri pribadi ya, tandanya melakukan perintah lebih ringan, meninggalkan haram lebih ringan. Itu tanda ibadah diterima. Alhamdulillah. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salatnya diterima, mungkar dibenci. Puasanya diterima, benci terhadap dosa. Ya. Kan permasalahan dosa itu bukan apa-apa. Sebelum dilakukan kita udah senang. Ya. Lebih senang tidur subuh kan daripada ke masjid ini. Kan? Ya kita memang sebelum dilakukan udah senang. Coba dibenci. Ya. Makanya dibangun rasa benci terhadap yang tidak baik. Kemudian dibangun antusias terhadap. Dan itu kan masalah hati. Masalah hati itu diciptakan setelah kita capek beribadah. Mujahadah. Mujahadah. Alhamdulillah. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Taufik juga yang tadi, sempurnakah itikaf kita jika dikerjakan hanya separuh malam karena saya belum bisa lepas dengan aktivitas pekerjaan? Ya. Begini, iktikaf itu ada dua. Ada iktikaf Ramadan dari tanggal 19 sore asar sudah masuk kemudian sampai tanggal 1 Syawal. Itu iktikaf Ramadan. Memang jarang seperti itu. Tapi yang namanya iktikaf secara umum, misalkan Isya kita niat, ya Allah saya niat iktikaf sampai pagi. Kemudian kemudian keluar subuh, itu udah iktikaf. Yang memang jarang terjadi itu iktikaf Ramadan 10 harinya kemana-mana. Tapi iktikaf malam misalkan, kan biasanya buka di rumah misalkan, atau bukanya bareng jamaah di masjid. Nggak keluar sampai subuh. Nah itu juga iktikaf. Iktikaf. Pahala iktikaf dapat. Iktikaf itu bisa sejam 2 jam. Niat iktikaf masuk 2 jam pulang, iktikaf sudah. Iktikaf. Ya gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan lah hari-hari selanjutnya. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Taufik ya, Kang Taufik ya, atas 2 pertanyaan tersebut. Nanti kalau misalnya kurang nanti tambahkan lagi nggak apa-apa. Nih kita persilakan dengan Kang Basuki Haryono, silakan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Tat. Kayaknya kita pernah ketemu Tat waktu di Ustadz ngisi di kajian di kantor Tat, di Kuningan, Tat. Ya. Kapan? Gitu ya? Ya. Di kantor KPK, Ustadz. Kantor KPK? Iya, Tat. Jadi gini, Tat. Ada jadwal Rabu depan nih. Iya, dengan Imam Mahdi ya, Tat ya. Ya, betul. Ya, Tat. Jadi gini, Tat. Terus terang kami di kantor tuh kadang itikafnya itikaf kalong, Tat. Tahun-tahun, Tat. Jadi ya karena di saat kondisi mendekati Lebaran ini justru lagi banyak panen, Tat. Jadi kami biasanya masuk pada saat seperti Ustadz disampaikan di saat menjelang maghrib setelah buka, terus keluar lagi jam pagi setelah setelah subuh, setelah sholat istiqawah, syuruk, ya. Nah, jadi gimana Tat menurut pendapat Ustadz? Nah, begini, saya kira itu katakanlah Allah Maha tahu kondisi kita, makanya jaga niat. Pengen dijaga. Saya kasih contoh. Saya Utsaimin rahimahullah mengatakan gini. Meninggal yang baik itu Senin katanya, bukan Jumat. Kata saya Utsaimin ya. Karena Rasulullah meninggal hari Senin katanya. Barang siapa pengen meninggal hari Senin tapi meninggal hari Selasa, dicatatnya hari Senin. Masya Allah. Ingin itu penting. Ingin itu penting. Makanya subhanallah. Makanya dalam hal ini kita pengen, cuma ada kerjaan ya sudah sebisa mampunya. Mudah-mudahan ingin kita itu dicatat. Ingin kita dicatat. Saya kira itu sangat itikaf. Nah, permasalahan itikaf saya ingin ingatkan. Pastikan bahwa yang kita tinggal tempati adalah masjid. Bukan ruangan sholat. Karena banyak di kantor-kantor itu sebetulnya nggak masjid, ruangan sholat.
Salah satu ciri masjid kan wakaf. Oh, wakaf. Iya. Makanya satu hari saya sedang menyampaikan fikih itikaf di PLN. Masjid pakai kemah. Masjid aslinya sedang direnov. Pada itikaf, syarat itikaf itu masjid. Bangunan yang dipakai sementara sampai masjid selesai bukan itikaf. Bubar itu yang itikaf. Karena itikaf itu harus masjid. Pada pindahin yang cari masjid. Maka pastikan masjid. Supaya memang mendapatkan pahala itikaf. Kalau Jumatan memang nggak perlu masjid. Di mana aja boleh. Idul Fitri boleh. Di mana aja. Nah, kalau memang itikaf memang syaratnya wa antum aqifuna fil masajid itu memang syaratnya adalah masjid. Gitu ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah terjawab ya Kang Basuki. Baik, kita kembali lagi ke chat ya. Chat disampaikan ini dari Ibu Ilen Sri Lestari. Assalamualaikum Ustadz, mana yang lebih baik berzikir dengan tangan atau tasbih? Karena saya pernah mendengar jika tangan kita nanti yang bertanggung jawab atas pertanyaan di yaumil akhir. Artinya kan yang bisa berkata-kata lewat tangan gitu Ustaz. Ya kan, mulut terkunci. Begini permasalahannya, kalau berzikir hanya 33 ini tidak ada masalah. Tapi kalau berzikir sampai 1000 supaya kita komitmen dengan 1000 nggak bisa pakai tangan. Jelas yang pakai tangan lebih baik, jelas. Tapi coba sendiri nggak pakai target 1000. Itu 5 menit udah kesal. Tapi kalau pakai target, pakai tasbih. Mau pakai tasbih, mau pakai hitungan kayak pemilu, silahkan aja. Yang jelas kan cuma alat. Dan yang namanya bid'ah itu tidak ada dalam alat ibadah. Tasbih itu alat ibadah, nggak ada bid'ahnya. Speaker itu alat ibadah, nggak ada bid'ahnya. Boleh. Syekh bin Bas mengatakan boleh kok. Karena itu alat. Kalau alat menjadi bid'ah, pertanyaannya, banyak nggak alat yang tidak sama dengan zaman Rasulullah? Banyak. Rasulullah haji pakai unta, kita pakai pesawat. Masa kita harus haji pakai unta juga? Jadi yang namanya alat itu nggak ada bid'ahnya. Alat nggak ada bid'ahnya. Yang ada bid'ah itu dalam bab ibadah, bukan alat ibadah. Makanya garis di masjid itu kan nggak pernah ada zaman Rasulullah. Tapi kan itu alat. Boleh. Gitu ya. Sekali lagi, itu kan hanya ingin komitmen dengan angka. Mau pakai tasbih. Tapi kok pakai tangan nggak bisa ngitung 1000. Nggak bisa. Bukan masalah, ini kalau ingin dikir banyak, maka pakai target. Sholawat 1000. Gimana ngitung? Gitu ya, insya Allah. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Ilen Sri Lestari. Berikutnya masuk ke WA saya Ustaz. Pertanyaannya adalah apakah malam Lailatul Qadar itu hanya bisa didapatkan di masjid Ustaz? Enggak, di mana aja boleh. Oh, jadi tidak syarat harus iktikaf, tidak. Pada malam itu kita menghidupkan malam. Memang Rasulullah SAW ada yang mengatakan harus ibadah sepanjang malam, sebetulnya nggak syarat. Isya berjamaah, ba'diyah, kemudian taraweh dengan baik, itu sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sudah menghidupkan. Tapi kalau mau lebih baik lagi tambah. Jadi tidak syarat. Di rumah atau di masjid sama, tidak syarat. Yang syarat itu iktikaf, syaratnya di masjid. Lailatul Qadar kapan saja silakan. Di mana saja. Yang menarik sekali lagi, Lailatul Qadar tidak ditentukan kapan. Yang ada adalah diharapkan. Kemungkinan besar, tapi kepastiannya nggak ada. Jadi jangan sampai sombong dapat Lailatul Qadar. Udah salah juga, masa sombong dapat Lailatul Qadar. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan langsung ke para ibu
apa Bapak, Akang yang bisa langsung bertanya langsung? Memang di Depok Akang juga ya? Ah, ah, betul betul betul. Apa Ustadz ada di Garut ya sekarang ya? Atau di Enggak di Bogor sih. Bogor ya? Alhamdulillah. Ini Ustadz ya, ada di chat juga nih Ustadz. Ya langsung aja saya tanya. Tapi sebelum ke chat ini Ustadz di WA lagi Tad. Ya, silakan. Bentuk zakat fitrah Ustadz. Ya. Mana yang lebih katakanlah lebih afdol, uang? Ini mungkin sering ditanyakan ya begini. Uang, beras atau bentuk yang lain Ustadz? Silakan Ustadz. Begini. Saya jelaskan gini. Madhab Hanafi membolehkan zakat pakai uang. Zakat fitrah. 3 madhab, Syafi'i, Hambali, Maliki nggak boleh. Harus pakai gandum. Pakai beras. Pakai beras. Permasalahannya bagaimana memahami hadis. Dalam hadis tidak ada beras. Yang ada gandum, kurma. Nah, bagaimana memahami hadis? Oh, maksudnya makanan pokok. Bukan? Karena untuk membahagiakan fakir miskin adalah dengan memberi makanan pokok. Dulu dikasih gandum, dikasih kurma, hari raya cukup. Nah, maka kata Imam Abu Hanifah, yang dimaksud adalah bukan kurma, bukan gandum, tapi hal yang dibutuhkan hari raya. Di Indonesia memang yang lebih dibutuhkan sebetulnya bukan beras, uang. Dengan uang bisa beli beras. Yang repot ketika diterima beras oleh para mustahik, berasnya dijual. Nah, kalau dijual nggak usah repot-repot beli beras, langsung kasih uangnya saja. Makanya ini terjadi beda pendapat di madhab 4. Mana yang benar, wallahu a'lam, karena di hadapan Allah kita nggak tahu mana yang benar. Tolong jangan ribut. Yang bayar pakai uang silahkan, yang bayar pakai beras silahkan, nggak usah ribut. Karena memang terjadi beda. Sah atau tidak? Menurut Imam Syafi'i tidak sah, tapi menurut Imam Abu Hanifah sah. Nah, dalam hal ini sekali lagi jangan sampai Jangan sampai menjadi sebab perselisihan. Tiap tahun dua-duanya silahkan ikut madhab masing-masing dan sah menurut madhab masing-masing. Saya pakai uang. Kenapa? Ya lebih manfaat pakai uang. Ada orang mau bayar zakat fitrah, bawa uang 60.000, beli beras 2,5 kilo katakan. Setelah diterima fakir miskin, sama fakir miskin diterima, kemudian dia butuh uang, dijual lagi. Beras 2,5 kilo dibeli 60.000, dijual paling 30.000 itu. Ya, daripada dijual lagi langsung aja kasih. Apalagi di desa-desa. Ya kalau beras kami punya, katanya nggak punya apa uang. Makanya pada hari itu dia butuh apa? Kan luas butuhnya, bukan hanya sekedar. Saya kira nggak bahagia itu kalau punya beras 50 kilo ke hari raya. Masa mau bikin apa? Ketupat bisa, opor nggak bisa pakai beras kan. Jadi dijual dulu. Jadi saya kira kalau saya pribadi lebih baik pakai uang saja. Karena lebih mewujudkan maslahat bagi para menerima zakat fitrah. Jadi, yang penting hari ini dia nggak minta-minta. Ya, insyaallah. Ustaz atas penjelasannya. Ini balik lagi ke chat ya. Ya. Tolong tanyakan kalau perempuan apa yang dilakukan kalau tidak itikaf di masjid? Apakah habis taraweh boleh tidur dulu baru bangun lagi sholat malam beserta zikir? Ya. Terus baiknya kita berdoa atau tilawah yang banyak atau bagaimana? Silakan Ustaz. Begini. Taraweh, kemudian tidur, kemudian tahajud boleh, tilawah lagi boleh. Yang jelas isi malam itu dengan ibadah. Malam itu isi dengan ibadah. Capek tidur dulu silahkan. Setelah itu target lagi. Ya, tolong dalam hal ini harus ada target. Tilawah harus ada target, zikir harus ada target. Mana yang lebih baik, berzikir atau berdoa?
yang namanya ibadah itu bisa dipakai jalan untuk berdoa, wasilah. Boleh. Dua-duanya boleh. Zikir setelah itu ya Allah. Jadi tidak masalah dua-duanya, saya kira. Kalau pertanyaan mana berzikir atau doa, dua-duanya baik, ada masalah. Dua-duanya baik. Doa itu bagian zikir. Doa itu bagian dari zikir. Maka ketika dibahas fikih zikir pasti ada doa. Karena doa itu bagian fikih dari zikir. Nah, yang namanya doa kan meminta. Silakan. Baik. Alhamdulillah, syukuran. Silakan di sini. Mudah-mudahan penanya Ibu Kiki ya sudah terjawab. Terus kemudian nanti ada Kang Ivan. Sebelum Kang Ivan ini dari ada WA. Ada dari WA ke sebentar. Oh, baik, ke Kang Ivan dulu kalau gitu. Silakan Kang Ivan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini Ustaz, kan hari raya itu identik kalau di Indonesia dan beberapa negara jiran kita nih di Asia Tenggara ya, bahwa hari raya Idul Fitri ini identik dengan ramai kan, terus meriah lah Ustaz. Kan kalau setas pengetahuan Ana nih kalau malah di Arab itu kan hari raya Idul Fitri ini kan hanya hal yang tidak terlalu istimewa ketimbang hari raya Idul Kurban Ustadz ya. Ya betul. Bahkan sebetulnya kan hari raya kita itu adalah hari Jumat sebetulnya kalau menurut hadis gitu. Ya. Nah, ini kan mengenai tadi kan bahwa zakat fitrah kan bahwa itu membahagiakan. Nah, di Indonesia ini kan dan di Arab kan bahwa makanan pokok itu kan berbagai macam ukuran, bentuk dan kualitasnya Ustadz nih. Ya, nah, ada di kita ini kan sudah ditentukan kalau zakat fitrah dengan uang nilainya sekian rupiah gitu Ustadz. Padahal kan sesungguhnya kan kita makan kan dengan harga yang berbeda-beda nih Ustadz. Ya kan? Ya, dengan harga yang berbeda-beda, tapi sudah ditentukan nilai rupiahnya, Ustaz. Nilai rupiah yang ditentukan itu masuk dengan hitungan secara syariat atau pendapat para salaf atau tidak, dan atau yang mengenai makanan pokok kan, zakat fitrah itu makanan pokok atau yang dibutuhkan oleh umat Muslim di hari itu, di hari raya kan, berarti kan Ustaz ya? Ya. Iya. Nah, di hari itu, ketika orang-orang itu memang di Indonesia ini kan kebutuhannya kan memang tadi Ustadz bilang uang ya. Tetapi kan sebetulnya kalau kita melihat dari yang kita pahami bahwa hari raya Idul Fitri itu hanya hari raya yang kemenangan Ramadan, bahwa sebetulnya kan ukuran membahagiakan itu adalah kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita berhasil mencapai Ramadan dengan baik, insya Allah ya Tat ya, dengan mendapat ampunan dari Allah atau apa. Nah, dari apa sih esensinya adalah dari mana kita bisa mengukur kebutuhan itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat atau itu adalah dalam bentuk rupiah atau uang Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Pertama, memang madhab Hanafi mengatakan yang namanya Idul Fitri itu sadul khullah. Sadul khullah memenuhi kebutuhan. Sadul khullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah ugnuhum anil masalah. Jangan sampai hari itu dia minta-minta karena tidak punya kebutuhan. Yang ketiga, Rasulullah itu dalam hal bab hari raya, saya menulis fikih hari raya. Dalam masalah hari raya itu di mana kan ada dalam riwayat yauma aklin wa syurbin wa takbirin. Jadi hari kita makan, minum dan bertakbir. Kan itu. Jadi memang tadi ada kebahagiaan hakiki ya. Akan tetapi dalam hadis sendiri Rasulullah menunjukkan silahkan hari ini kalian hari berbahagia. Makanya tidak dianjurkan ziarah kubur ketika hari raya. Kenapa? Orang hari bahagia kenapa harus ziarah kubur? Nah.
Kemudian makanya dalam hal ini pertanyaannya, untuk membahagiakan pada hari itu secara materi nggak mungkin beras saja, nggak mungkin. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan sadul khullah. Dan itu jauh lebih efektif, jauh lebih mewujudkan makosid daripada hari raya itu sendiri. Daripada harus membayar dengan beras. Permasalahannya kan Rasulullah tidak melakukan. Emang Rasulullah pernah zakat pakai beras? Nggak pernah. Sesungguhnya zakat pakai beras juga karena melihat kondisi yang berbeda. Kalau melihat kondisi yang berbeda ya saya lanjutin aja. Melihat kondisi yang berbeda sekarang pakai uang. Kenapa? Karena kebutuhan hari raya tidak sekedar beras. Apalagi yang namanya ada budaya petani itu kan nyimpen beras. Sudah miskin dia punya beras, dia apa yang lain nggak punya, beras punya. Dikasih beras lagi, nggak tambah bahagia. Oleh itu dalam hal ini sekali lagi kalau untuk mewujudkan makosid yang lebih kuat adalah memang dengan uang. Jadi cara berpikirnya adalah ada pengaruh makosid dalam menentukan hukum. Tadi kalau tidak ada makosid tidak ada beras, zakat fitrah beras nggak ada. Karena hadis tidak menyebutkan. Hadis tidak menyebutkan. Nah, bagaimana maksud hadis makanan pokok maka kena beras. Maksud hadis hari itu dia berbahagia, kasih uang aja sudah. Karena pada kenyataannya dijual juga. Saya pernah ditanya bagaimana jual beras, lihat jual zakat fitrah. Kan berasnya kadang-kadang nggak sama tuh. Kalau beras udah nggak sama, dijual tambah murah lagi. Tentukan 45.000, ya memang sekali lagi itu kan batasan umum supaya tidak menyusahkan panitia. Kalau dia mengkonsumsi beras yang 150.000 per kilonya, kali 2, kali 2,5, ya tinggal disesuaikan saja. Jadi, kan dalil bahwa yang namanya pakai uang boleh. Kemudian saya ingin ingatkan, hari tanggal 1 Syawal bukan hari kemenangan. Saya kira hari kemenangan dari mana? Menang lawan apa? Hari Idul Fitri itu kembali tidak puasa. Sedikit sekali ulama mengatakan fitr itu fitr. Yang ada al-fitru itu yang ada adalah apa? Kita kembali boleh makan. Idul Fitri. Nah, gitu ya. Baik, alhamdulillah. Syukur Ustaz. Kang Ivan cukup ya? Iya, alhamdulillah. Nah. Syukur Kang Ivan atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Ada masuk WA ke saya, Ustaz. Ustaz. Boleh tidak zakat diberikan langsung yang keberhak, misalnya tetangga, teman, saudara yang kita tahu mereka masuk kategori du'afa atau mustahik ya Ustaz. Jadi boleh nggak zakat fitrah tersebut diberikan langsung ke yang berhak, jadi nggak melalui masjid Ustaz maksudnya Tat. Silakan Tat. Nah, pada dasarnya memang zakat fitrah itu langsung. Berdasarkan langsung. Cuman kita memang untuk memudahkan bikin panitia. Jadi zakat fitrah itu sebenarnya kan gini, di zaman Rasulullah lihat kapan zakat fitrah wajib? Ketika matahari terakhir bulan Ramadan terbenam baru wajib. Yang meninggal sebelum matahari terbenam nggak wajib itu, karena nggak hidup di malam lebaran. Kapan sunnah dikeluarkan? Ketika subuh, dari subuh sampai imam naik mimbar. Berarti dulu nggak ada panitiaan kasih. Kita ada panitia kan. Imam Abu Hanifah mengatakan sebelum Ramadan udah boleh zakat fitrah. Yeah. Imam Syafi'i mengatakan pas Ramadan zakat fitrah. Yeah. Imam Malik 3 hari sebelum Ramadan baru dikeluarkan. Yeah. Sebelum Syawal. Yeah. Kalau 3 hari sebelum Syawal, makanya nggak ada berkeluar. Kalau mau sunnah katakanlah seperti yang Rasulullah lakukan, dari subuh sampai imam naik mimbar itu waktu dikeluarkannya zakat fitrah. Kira-kira ada panitianya nggak? Nggak ada, kasihin aja. Oh, nggak ada panitia sebetulnya. Nah, kenapa kita ada panitia? Untuk memudahkan saja. Sebetulnya
nggak ada amilin dalam zakat fitrah, nggak ada zakat amilin. Itu zakat amilin dalam zakat harta, bukan zakat fitrah. Tapi saya lihat masjid amilin juga. Amilin itu ditunjuk pemerintah. Kalau tidak ditunjuk pemerintah, tidak amilin. Gitu. Jadi beda ya, pengumpul zakat dengan amilin. Kalau pengumpul zakat nggak dapat hak amilin. Kalau apa namanya, kalau amilin itu kan ada izin resmi dari pemerintah. Gitu. Jadi Pak, sebetulnya panitia masjid itu bukan amilin, nggak berhak dari dapat bagian zakat. Oh, gitu. Jadi boleh langsung. Boleh langsung, Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas penjelasannya. Mudah-mudahan penanya yang melalui WA dapat dipahami ya penjelasan dari Ustadz. Ya Ustadz, ini sudah ada yang terbuka mute-nya nih. Kang Jul bisa langsung kali ya Kang Jul kalau misalnya ingin bertanya. Oh, Kang Jul udah tutup lagi. Oke, baik. Ini tadi ada pertanyaan lanjutan terkait dengan zakat fitrah yang langsung, Ustadz. Apakah lebih tepat di masjid karena masjid bisa mengkoordinasi wilayah-wilayah yang apa ya, dikoordinasikan lah gitu Ustadz. Maksudnya tidak menumpuk di satu tempat gitu Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Saya untuk pemerataan memang masjid lebih tepat. Ya. Tapi kan tadi boleh atau tidak boleh. Boleh. Jadi masjid memang salah satu tujuannya adalah lebih tahu kan siapa-siapa saja yang berhak. Kan kadang-kadang kita nggak tahu siapa saja yang berhak. Nah, ini ada lanjut sedikit lagi tuh. Apakah perlu diakadkan pegang tangan terus kemudian berjabat tangan pada saat menyerahkan zakat fitrah atau zakat ini? Silakan. Zakat itu sebenarnya cukup niat. Oh, niat. Namun boleh jabat tangan boleh. Saya boleh. Nah, tapi sebetulnya boleh cukup niat. Kemudian yang dianjurkan itu yang memberi zakat didoakan. Tapi kalau memberikannya ke amilin, kan inna sholataka sakanan lahum. Jadi ketika diserahkan kepada pegawai zakat yang doain. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara ya Ustadz ya. Mungkin dari teman-teman kalau dari WA saya sudah tidak ada yang masuk. Kemudian dari apa nih? Kapan itu bukan amil? Oh, langsung amil zakat di masjid. Ustadz Afwan nih ada tambahan. Tiba di chat Zoom. Pertama saya dari Jamal dulu ya, Kang Jamal dulu ya, Kang Ipan ya. Ustadz bisa diulang lagi soal amil zakat di masjid. Silakan Ustadz. Kita aja sedikit ya. Silakan. Kan ayatnya itu khud min amwalim shadaqatan. Tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ayat itu perintah kepada pemerintah. Maka yang disebut amilin adalah pemerintah. Orang yang ditunjuk pemerintah. Maka Rasulullah ketika menunjuk fulan kumpulin zakat, itu amil zakat. Amil zakat. Kalau di Indonesia sekarang bentuk modernnya yang mendapatkan izin resmi pemerintah amil zakat. Yang tidak mendapatkan izin resmi pemerintah pengumpul zakat. Bedanya amil zakat wakil pemerintah, pengumpul zakat wakil pezakat. Pengumpul zakat tidak berhak mendapatkan bagian amilin karena bukan amilin. Dalam zakat harta ya. Nah, sekarang zakat fitrah. Zakat fitrah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Ada yang mengatakan zakat fitrah itu untuk 8 golongan yang disebut. Kalau zakat fitrah itu untuk zakat fakir miskin saja, nggak ada hak amilin sebetulnya. Itu pertama. Yang kedua, kalau amilinnya juga bukan amilin, tapi wakil dari pezakat, yang nggak berhak dapat zakat. Namun yang jadi masalah adalah ya masjid sudah. Masjid panitianya dapat izin dari pemerintah, las misalkan. Dapat ya sudah. Namun dari sisi fikih lain bermasalah. Kenapa? Karena ada yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya dibagikan fakir miskin. Tidak dibagikan ke yang lain. Gitu ya. Jadi memang di sini
yang jadi masalah ada amilin itu pihak yang ditunjuk pemerintah, amilin. Kalau kita membuat panitia sukarela itu wakil pezakat. Bedanya apa? Lihat bedanya. Kalau kita serahkan zakat ke amilin, kewajiban gugur. Kalau kita serahkan zakat ke pengumpul zakat, kewajiban belum gugur. Kapan gugur? Kalau sudah diterima oleh fakir miskin dan orang-orang yang mustahik zakat. Beda itu. Makanya pastikan dapat izin atau tidak, itu baru amilin. Nah di sini penting namanya izin dari pihak berwenang. Alhamdulillah. Ini ya. Syukran Ustaz. Ini kaitannya pertanyaan atau jawaban dari penjelasan Ustaz juga bisa langsung ke jawaban ke Kang Ivan ya. Jadi karena Kang Ivan tanyakan kapan mereka itu bukan amilin, terus kemudian hukum panitia mengambil bagian dari zakat fitrah atau hukumnya bagaimana, itu udah terjawab ya Kang Ivan ya atas tadi pertanyaannya Kang Jamal ya yang diulang sedikit ambil zakat. Alhamdulillah. Baik, kita sudah di ujung acara kajian Islam kita ya. Alhamdulillah bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali ya bisa nanti pakai WA melalui saya langsung juga bisa karena nomor teleponnya tadi sudah saya share juga di mukadimah. Alhamdulillah karena kita sudah masuk di ujung acara ya, Ustaz Taufik. Mohon Ustaz Taufik berikan closing ya, dan kemudian juga berikan bimbing kita doa kita bersama dalam pengajian ini di ujung. Silakan Ustaz. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang memang takut neraka, ingin surga sehingga optimal di 10 hari bulan Ramadan. Rasa itu penting. Rasa keinginan surga dan penting sehingga kita tidak lelah untuk beribadah kepada Allah karena Allah menjanjikan jauh yang lebih baik daripada yang kita perkirakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah halimul karim subhana rabbil arsyil azim nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridha fiha lana salah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir li ajaddatina wa ajdadina. Allahumma ighfir li ikhwanina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika tastaghis. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fi hadha syahr mubarak a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Allahumma a'tik riqabana minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Barakallahu atas penyampaian ya dari awal sampai akhir, terus kemudian juga sesi tanya jawab banyak sekali ya ilmu-ilmu yang mengalir kepada kita ya di pagi dan menjelang siang hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan, karunia, kemuliaan Ustadz dan keluarga, kesehatan, keselamatan, dan juga semoga Allah memberikan ilmu ini kepada kita yang mendengarkan ya, kemampuan untuk beristiqomah juga, untuk kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang kita terima pada pagi hari ini. Baik Ustadz, nanti insya Allah panitia akan menghubungi Ustadz berikutnya
Ustadz bila mana ada keperluan atau taklim berikutnya bisa meninggalkan forum, kami ada sedikit sesi lanjutan lah Ustadz antar jemaah. Baik Ustadz, syukran jazakallah Ustadz. Jazakallah ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita sudah di ujung acara ya. Kita banyak ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini taklim kita. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah sampai pada kita. Dan kita ke depan bulan berikutnya yaitu Mei Juni ya. Mei Juni kita insya Allah masuk di hari Ahad tanggal 6 bulan Juni dengan jam yang sama. Nanti kita cari tema-tema yang kita butuhkan untuk taklim berikutnya. Demikian kajian kita tutup. Mohon maaf lahir batin atas apa-apa yang moderator sampaikan. Bila mana ada kesalahan dari saya pribadi ya, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita tetap minta Allah memberikan kemudahan untuk menempuh 10 hari kita terakhir di ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratus majelis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.